brand berbasis komunitas seperti apa nih, Mas? Jadi gini, sekarang kan tumbuh subur teman-teman pengusaha baru gitu ya. Ini kan hampir 24 jam didukung dengan adanya digitalisasi gitu ya. Semuanya sebagai digital gitu, pemasaran digital. Nah, gemburan-gemburan ini kan luar biasa untuk masuk di ruang ingatannya konsumen. Nah, ini betapa pentingnya saat ini brand itu didukung sebuah komunitas. Jadi gini, ada dua, berangkat dari komunitas atau membangun sebuah komunitas. Jadi ada dua, tergantung dari kondisi brand saat ini. Jadi ada yang berangkat berbasiskan komunitas, tapi ada yang sudah punya brand duluan, tetapi kemudian baru membangun sebuah komunitas. Nah, tentu ini beda masalahnya, beda yang harus dihadapi, beda yang harus dilakukan. Jadi gini, kenapa ini sangat penting, brand dan komunitas, seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan sekarang kan digitalisasi luar biasa, gemburan-gemburan itu. Nah, jadi secara tidak langsung ketika kita punya komunitas, kita akan semacam punya brand ambassador gratisan. Mungkin parodinya gini, kan dulu ada bubur yang diaduk dan bubur yang tidak diaduk kalau makan. Tim yang mana? Nah, bagaimana loyalitas ditunjukkan gitu, Pak, para pemakan bubur diaduk gitu kan? Itu bahwa yang diaduk itu kan bumbunya kerasa dan lain sebagainya. Kemudian bahkan mereka bisa mengcounter kompetitornya. Nah, inilah pentingnya sebuah komunitas gitu ya. Ada secara tidak langsung mereka menjadi brand ambassador kita. Mereka akan menceritakan nilai-nilai positif yang kita bawa dari brand kita. Bahkan mereka bisa meng-attack kompetitor kita dari komunitas yang sudah kita bangun. Nah, ini kan cukup efektif untuk menaikkan nilai dari brand kita ketika kita punya komunitas, brand kita maksudnya gitu ya. Jadi ketika brand kita punya komunitas, ya nilai dari brand kita pertama naik, kemudian mereka jadi brand ambassador kita secara bahasanya kan kita tidak perlu mengeluarkan budget untuk mereka bisa semacam menjadi micro influencer di dalam komunitas mereka. Jadi ketika orang punya produk kemudian ada komunitas, mereka otomatis akan membela, akan menceritakan. Apalagi sekarang era digital, banyak review produk yang dilakukan oleh konsumen-konsumen dari komunitasnya. Semisal ada produk A, kemudian direview lewat YouTube, lewat dan sebagainya. Ini kan kita sebagai pemilik brand tidak usah mengeluarkan biaya untuk mereka, secara sukarela mereka akan gitu. Inilah yang kita harapkan ketika kita punya komunitas, dekat dengan komunitas, merawat komunitas dan sebagainya. Banyak brand-brand besar kan sudah melakukan itu gitu ya. Jadi loyalitas mereka ya ini ujungnya juga yang kita dapatkan loyalitas tentunya dari pelanggan kita, dari konsumen kita gitu kan. Nah, ini yang para pemilik brand saat ini harus disadari gitu ya. Jadi harus mendekat, harus merawat, harus menjaga komunitas. Oke, itu ya. Karena tadi Mas Roy juga menyampaikan keuntungannya banyak gitu. Iya. Jadi untuk rekan brainstorming juga